basah semua. Ya, aku di sini bukan memarta rombo. Kalau memarta rombo datang kalian ke rumah. Aku harus profesional, gitu loh. Sebagaimana profesionalnya Yesus ketika dia menyampaikan firman yang telah disampaikan Bapak kepada dia. Waktu itu di dalam kitab Markus, ketika ibunya dan juga saudaranya datang menemui dia, apa kata dia? Siapa saudaraku? Siapa ibuku? Mereka yang mengikuti kehendak Bapa yang mengutus aku. Merekalah saudaraku, merekalah ibuku. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Islam Kristen ya. Dan di sini Aki Faruk yang selalu bikin konten kejang-kejang, dan banyak sekali Kristen-Kristen tuh dengan beliau tuh ngamuk, entah sengamuk-ngamuknya, entah apa yang diamukkannya. Banyak yang sakit hati mereka. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya nggak kayak gini juga lah, yang penting ada tulisan kitab sucinya. Ya Allah. Analoginya itu gini loh, Dinda Kristen Protestan, ya. Kau mengklaim sebuah mobil itu milik kau. Kita minta BPKB-nya mana, ya kan? BPKB-nya mana? Buku hitamnya mana? Atau bahasanya buku hitamnya mana? Kok kasih semua buku yang berwarna hitam? Kau anggap semua buku yang berwarna hitam itu adalah legalitas kepemilikan dari mobilmu. Cuman ini loh Faruk, harusnya kau berikan buku hitam atau BPKB di mana di dalam BPKB itu tertuliskan nama, nopol sekian-sekian, norang, nomor mesin sekian-sekian, nama, sangkal diri. Mana itu? Di dalam buku hitam itu yang tertuliskan bahwasanya mobil itu adalah milik kau. Di mana tertulis ini? Sementara dalam Lukas 24:27 itu nggak nyambung. Kitab suci kan menulis semua tentang Yesus. Nah, Yesus itu Tuhannya siapa coba? Nggak usah tafsir liar gitu dulu, Dinda. Dalam Lukas 24:27 adakah dikatakan kitab suci ini milik teman-teman, milik orang Kristen? Ada? Yang menuhankan Yesus siapa? Kristen nggak? Saya tanya. Kitab suci menulis tentang Yesus semua loh. Tidak, kalau masalah menuhankan Yesus, Sibilis juga menuhankan Yesus, Sibilis. Kau minta dalil seperti buku hitam. Emang Al-Quran juga ada buku hitamnya? Contoh ini Dinda, Yahudi. Ketika Yahudi mengklaim punya kitab suci bernama Taurat, mereka punya legalitas dalam Taurat itu. Ulangan 33 nomor 4, di mana Taurat itu diturunkan untuk Bani Yakub. Ulangan 4 nomor 44, di mana Taurat diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Menggenapi Taurat Faruk? Dinda dengar dulu, Dinda. Siapa yang menggenapi Taurat Faruk? Allah SWT, Tuhan Yesus. Tenang, Dinda, tenang. Siapa yang menggenapi Taurat Faruk? Adik, Dinda. Elohim atau Tuhan Yesus? Jangan ketika kau gak mampu kasih data kau keraskan. Mencret kau Faruk, nomor 4. Di situ juga tertuliskan legalitas yang dimiliki Bani Israel. Siapa yang menggenapi hukum Taurat Faruk? Hah? Siapa yang menggenapi hukum Taurat Faruk? Oke, berarti sepakat ya, Kristen Protestan nggak punya legalitas ya, ketika mengklaim dirinya punya kitab suci. Siapa yang menggenapi hukum Taurat? Yesus toh? Jadi saya jawab pertanyaanmu. Tuhannya Kristen toh? Seluruh kitab saya jawab tentang Yesus toh? Iya, biar saya jawab pertanyaanmu. Kamu akui Allah dulu. SWT kapan jadi Allah? Abad ke-7. Di mana tertulis Musa menyembah Allah SWT?
Di mana tertulis Musa menyembah Allah SWT? Raba siki. Ayo baru jawab saya. Jangan kejang-kejang. Siki raba. Nanti saya rupiah kamu. Saya rupiah ya, saya rupiah. Kamu saya rupiah. Makan siang ya, sabu opung di neraka ya. Begitulah kualitasnya Protestan. Gak bisa memberikan data, malah menunjukkan kerasukannya. Yahudi ketika mengklaim punya kitab suci bernama Taurat, legalitasnya tertulis dalam Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44, Maleakhi 4 nomor 4. Islam ketika mengklaim dirinya memiliki kitab suci, legalitasnya tertulis dalam di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Historikalnya diceritakan dalam surah Al-A'raf 192 sampai 194. Lakaristi, ketika kalian mengklaim diri kalian punya kitab suci, legalitas kepemilikan kitab suci itu tertulisnya di mana? Gitu loh. Jangan kau bilang dalam hati ya. Kemasukan aja klien. Ya teman-teman, ditetek layarnya teman-teman ya. Tolong bantu ditetek layarnya. Kau ngebela iman Islam pakai Quran, bukan pakai lo. Cuman pakai Quran mah. Kau dengar tadi aku bilang dalam surah Al-Baqarah 185 aku bilang. Pak Iman, Waalaikumsalam Pana Sakti. Pak Iman, silakan bagi teman-teman Kristen ya, bagi teman-teman Kristen, Dinda tadi yang mengaku dirinya Protestan sudah meninggal dunia dia. Papa muda boy. Naik kejang-kejang, nggak bisa nunjukkan data kejang-kejang. Mau nyuruh doa deh pokoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andri. Oke, Papa muda boy. Assalamualaikum. Muslim, Bang Papa muda. Muslim abangku. Waalaikumsalam. Silakan Bang Papa, ada yang mau sampaikan Bang Papa muda? Ya, seneng aja aku lihat abang kalau udah di Komal ini kok senang gitu. Lihat abang Ya, makasih bicara. Oke, kita lanjut diskusinya dulu Bangku ya. Simak di bawah dulu Bang Papa muda ya. Barakallahu fikum Bangku. Jazakallah khair. Mana moderator Bang Faruk ini? Oh, nggak ada yang muncul. Nyanyi Bang Faruk belum ada pemberkatannya Bang. Aduh, gimana kita mau nyanyi? Tunggu adalah pemberkatannya. Kalau ada pemberkatannya entah terbang galaksi, barulah kita nyanyi gitu. Enggak bahaya Bang, nanti si Gondrong temanku yang nggak bercelana itu marah-marah. Berapa kali si Gondrong marah-marah sama aku? Dia bilang sama aku, Faruk, enak aja kau nyanyikan lagu ciptaanku ya di Komalmu, sementara kolorku belum juga diganti-ganti. Begitu nyanyi. Barakallahu fikum, cair dong, diberkati. Sudah mulai ada ya, sudah mulai ada pemberkatannya teman-teman. Nanti kita tunggu pemberkatannya itu sampai nanti kalau udah sampai di 1K pemberkatannya baru kita nyanyi teman-teman. Barakallahu fikum Bang Sangki, jazakallahu khair. Ya, karena kondisi Gondrong saat ini sudah sangat memprihatinkan teman-teman ya, sudah cukup memprihatinkan dia gitu loh. Kalian pernah nggak lihat teman-teman si Gondrong temanku tuh? Pahanya Bang, tinggal segini pahanya Bang. Segini tinggal pahanya Bang. Betisnya udah sebesar lidi tinggal.
belakangnya bang, di bawah pantatnya itu bang, berkorak udah. Di rambutnya itu bukan kutu lagi banyak bang, kecoa, banyak kali kecoa. Karena dia nggak mandi-mandi. Makanya teman-teman, bantu dong, berikan berkat yang terbaik buat si Gondrong, biar kita bisa membelikan kolor gambar SpongeBob dan Patrick berpelukan berwarna ungu yang dijual di Singapura untuk Gondrong kolor baru. Biar kita bisa belikan baju baru buat Gondrong, celana baru buat Gondrong, dan kita juga bisa menghapus tato si Gondrong yang ada di pahanya yang bertuliskan RT di atas segala RT. Karena Gondrong sudah pingin kembali ke rumah bapaknya. Soalnya Gondrong nggak berani pulang ke rumah bapaknya kalau tato di pahanya itu belum dihapus, belum. Karena ketika bapaknya ya meninggalkan dia di jalan mana itu gitu loh, posisi Gondrong nggak ada tato di pahanya. Tiba-tiba dia entah pulang dari antah berantah, tiba-tiba ada tato di pahanya bertuliskan RT di atas segala RT. Tanya kan, Drong, kenapa kau bikin tato RT di atas segala RT? Dulu aku bercita-cita mau jadi RT Rokar. Kau pengen jadi RT dulu kok? Iya. Makanya kok pengen di antara RT yang lainnya akulah RT di atas segala RT. Oke, ada Arin Persik, kita naikkan lagi teman-teman ya, mempersingkat waktu. Ya Dinda Pemuja, naik di atas saja Dinda. Ya Dinda ya. Dinda Pemuda naik di atas saja Dinda, nggak usah tapping-tapping di bawah lah Dinda. Naik Dinda. Dinda Pemuja. Itulah udah Jina. Oke, Dinda Pemuja, Islam Kristen Dinda. Manggil orang ini rupanya kayak gini, manggil Oten wi. Nah. Inilah nubuat Matius 15:26 yang sudah dinubuat di Dinda Pemuja, Islam Kristen Dinda, siap Bunda Arin. Dinda Pemuja. Allah betinaka. Islam Kristen Dinda Pemuja. Botak Islam atau Kristen Dinda Pemuja. Allah betinaka. Apa sih? Jawab ayo. Gak dengar suaramu Dinda. Islam Kristen. Allah betinaka. Jawab dulu. Apa sih? Allah betinaka. Islam Kristen. Ayo jawab. Udah balik kandang ya, Pemuja ya, balik kandang. Balik kandang udah. Dinaikkan dengan, diturunkan dengan gitu. Gina kali lah kau sama aku kau. Gak dengar suara kau, tak apa kau bilangnya. Kalau nggak pura-pura gila, pura-pura kerasukan lagi kalian kalau berdiskusi. Halo Mozart. Assalamualaikum Bapak Ibu hebat. Nah, di sini Cikgu. Mozart. Oke. Kayak manggil guguk. Ya memang mereka seneng bang. Mereka seneng dipanggil kayak guguk kayak gitu. Aduh, mana ini? Jatuh dia. Ada Kapicek. Takar 17. Barakallahu fikum Bang Ismet, Bang Petualang. Waalaikumsalam Bangku. Kapicek. Halo Bang. Ya, Islam Kristen. Saya Islam Bang. Tapi mau jadi Ya, Kristen gimana tuh Bang? Gimana? Sora. Ya, Islam Kristen. Saya Islam Bang, tapi mau jadi Kristen. Gimana tuh? Iya, sholat subuh berapa rakaat? Enggak tahu saya Bang. Abang yang tahu kan? Ajar kalau Bang. Surat mana tuh? Ada pantun yang mau sampaikan kepadamu.
Ya, kalau putih Apa katakan tuh botak? putih, jangan sampai menggigit kain. Kalau Kristen katakan Kristen, jangan sampai kau merugikan yang lain. Enggak, saya tidak Kenapa merugikan kau lain. malu mengakui kalau kau tuh Kristen? Kok malu? Kenapa KPC? Kenapa malu kalau mengakui dirimu tegak? Kenapa kau malu mengakui dirimu? Malu, saya mau belajar Kristen? dulu sama kamu itu. Coba jelaskan Iya. dulu. Harusnya gini loh Dinda, kau jangan malu mengakui Kristen. Jangan Kristen Dinda, katakan Kristen. kepalamu botak tuh. Loh, ya Oh, gimana? udah, aku panggil Namboru aja ya. Nah, Namboru, kenapa kau malu Namboru mengakui dirimu Kristen? Kenapa Namboru? Karena dia nggak Sebaya bercelana kita ya. bro, sebaya kita. Bukan panggil Namboru, aku laki-laki bro. Jadi makin laka lah kau sama kau ya. Ku panggil si Billo aja lah kau ya Aja Billo ya. lah. Kau macam bukan orang Batak kau. Botak. Ya udah, aku panggil si Billo lah ya. Billo, kenapa kau malu Billo mengakui dirimu Kristen? Kenapa Billo? Bagudung. Panggil lah Bagudung. Ketawa muncungmu itu. Panggil lah. Lai, kau orang Batak kan? Gini Aku loh, orang Dinda Batak lah, Billo. direkan aku. Oi. Aku nggak tanya Woi, Batak. kau Batak atau apa Billo. Yang ku tanyakan kenapa kau malu ngaku Kristen? Kenapa malu? Enggak malu aku, ngapain aku malu? Ya sudah, aku tanya kau tuh Kristen bukan? Bukan itu pertanyaannya, jadi pertanyaanmu apa? Aku bertanya ke kau Kristen bukan? Itu bukan hakmu mau nanyakan orang Kristen atau Islam atau Hindu atau Buddha, itu bukan hakmu, bro. Ini Kau diskusi tanyakan dulu Dinda. legalitasmu gimana. Beginilah ya. Ya, beginilah kualitasnya Kristen Protestan. Jangankan berdiskusi, saling mengenalkan memperkenalkan diri aja pun susah. Gimana mau diskusi sama orang kayak gini? Ini dampaknya kalau terlalu banyak makan kabel listrik kayak gini. Sementang-mentang, hah? Sementang-mentang semua boleh kalian makan, kabel listrik pun kau makan. Kayak gini kok jadinya. Gampang kali kau kesetrumnya. Kenapa? Ini fenomena apa yang terjadi saat ini teman-teman ya? Kenapa tak sedikit dari teman-teman Kristen ini kalau nek komal malu ngaku Kristen lo? Malu. Ada yang ngaku-ngaku Islam lah, ngaku-ngaku Hindu lah, ada yang ngaku-ngaku ateis lah. Aduh. Cebok dulu kau bilok ya, bersihkan dulu bilokmu itu ya. Ya Dinda ya, minum obatmu ya. Itu kalau 30 kalender lagi kau minum obat, insya Allah sembuh kau tuh bilok ya. Heran aku nengok kalian, kok bisa malu gitu lah kalian. Ya, Bang Mr. M. Waalaikumsalam Bang Tauhidin. Mr. M. Halo. Kepencet nih kurasa. Kalau nggak salah Bang Mr. M inilah yang dulu pernah ngasih aku paus. Iya, iya kan, betul kan? Ya Bang Mr. M kan? Abang di akunku yang satu lagi pernah kasih aku paus Bang kan? Bang Mr. M. Kalau aku nggak salah Bang, bukan berarti aku minta paus lagi Bang, bukan Bang. Nah iya, tertekan kan, iya betul. Abang ini orangnya, bukan berarti aku minta paus lagi ya Bang, bukan ya. Oke. Malas nonton kamu nggak bermutu. Ya udah tonton sana si gondrong yang nggak bercelana itu, tengok itu. Agus, tenang Agus, tenang. Jangan botak dulu kepalamu itu. Kenapa nggak tumbuh-tumbuh rambutmu Gus? Islam Kristen, Dinda Sel. Nggak kenal kau abangmu lagi. Astaga, Faruk. Udah namamu pun Agus Erison, kau ganti-ganti. Ini. Dampak dari makan kabel. Oh. Ya Allah, ya Tuhanku. Aduh, kok sulit kali lah nyari Kristen yang berkualitas ini ya.
Kalau kalian nggak mengklaim diri kalian pemenang Piala Nobel, mungkin rasa sakit ini tidak begitu mendalam dalam hati. Tapi katanya Oten itu pinter-pinter, gitu loh. Dalam teknologi kalian luar biasa, banyak penemuan kalian, banyak yang kalian bikin, menang lagi kalian Piala Nobel. Sudah 3 Kristen yang naik di sini nggak bawa otaknya. Nggak ada yang berisi nih. Heran aku nengok kalian, ya Allah ya Rabbi. Makanya kurang-kurangi memandang sosok yang gak bercelana itu. Heran aku nengok kalian. Kita naikkan lagi yang lainnya. Ada Tarzan. Nah, ini si gondrong nih. Halo Tarzan, nanti teman-teman ya, insya Allah jam 1 siang kita diskusi sama Oki. Lihat liburan nih teman-temannya. Kalau kalian mau dapat hiburan, tonton nanti jam 1 siang ya. Bang Faruk diskusi sama Oki nanti ya. Jam 1 siang teman-teman. Itu hiburan. Ini hiburan tema kalian nih. Ya. Lihat nanti bagaimana wajah si Oki itu mau nangis di tamu. Assalamualaikum Bang Faruk. Masya Kayak gitu. Si Oki nanti, oke, Anto kita naikkan. Ya silakan ya buat adik-adik Kristen ya. Bang Faruk yakin dan percaya meskipun sulit mencarinya, masih banyak, masih ada di antara kalian yang cerdas, yang waras, yang bisa digunakan akalnya ya. Anto, selamat bergabung Anto. Assalamualaikum. Turun aja Bang Faruk. Siapa bangku siap. Ya. Siap. Ya. Atau 1 buah lagu. Jam berapa? Hah? Jam berapa Apa? nanti? Jam 1 siang. Jam 1 siang Sal. Habis zuhur lah ya. Teman-teman mau 1 lagu dari Gondrong untuk teman-teman semua, atau biar bisa membakar semangatnya dari teman-teman Oten, 1 buah lagu. Gas, Gimana? Bang Faruk, gas, 1 lagu. 1 buah lagu. Oke. Lagu ini berjudul apa? Tak bercelana. Paul adalah insan yang pendosa, yang tak tahu bapak mamanya. Modal berdusta, sesatkan manusia, hingga menyembah tak bercelana. Kitabnya mengatakan Tuhan itu Esa, tapi si Oten bilang 3. Longornya kita pun mengatakan Tuhan tak terlihat, tapi si Oten bilang lihat. Tak bercelana. Iya, itu judulnya apa? Tak bercelana judulnya. Ya memang begitu Bang Mr. M ya. Perbedaan antara mu'alaf dengan murtadin itu bagaikan langit dan bumi. Bukan lagi bagaikan langit dan bumi, bagaikan langit dengan partikel terendah di atas bumi ini. Karena apa? Murtadin itu tidak pernah berani membuka dialektika dan juga diskusi. Mereka beraninya itu menghujat secara monolog di komal mereka, ya, menghujat secara membabi buta. Sementara kita para mu'alaf siap untuk berdiskusi, siap untuk ditanyain gitu loh, dan siap untuk beradu argumentasi. Ketika mu'alaf mendatangi murtadin, murtadinnya menceret. Ketika mu'alaf mendatangi komal otennya rungkat. Gitu loh. Kenapa? Mereka itu nggak pernah belajar Bang, nggak mau belajar.
ngaku-ngaku murtadin, padahal mungkin nggak pernah Islam dia. Dia dulu merasa dirinya Islam tapi nggak sholat. Dia dulu merasa dirinya Islam tapi tak pernah mengkaji Al-Quran. Bahkan narasi-narasinya sendiri ya jauh dari Al-Quran. Mana pernah murtadin menyentuh Quran? Pernah murtadin menyentuh Quran? Pernah? Nggak pernah aku tengok ada seorang murtadin ngaku murtadin, tapi ketika dia mau membantah Islam, dibuka dia disiplin ilmu dalam memahami Quran, dalam pemahaman nahu. Ketika kita ingin mengetahui perubahan harokat dari setiap huruf di akhir huruf dari sebuah kata didapatkan di dalam surah ini, seharusnya ini bukan berharokat kasroh, harusnya berharokat fathah misalkan, ataupun berharokat dhammah, karena kata sebelumnya itu adalah berkata ini, karena ini mengandung isim ini, maka kalimat yang selanjutnya itu harusnya seperti ini. Pernah ada murtadin kayak gitu? Mana ada? Mana ada? Malahan narasinya murtadin sama dengan narasinya penghujat. Apa manfaat sunat? Apa? Menikahi bocil itu loh. Apalagi apa poligami nggak ada, tapi seorang mu'alaf, wih keren. Isi kitab yang terdahulu kayak saya ini, isi kitab saya yang terdahulu berada di kepala ya, bukan di dalam ya, di kepala. Keluar semua, buang. Lawan diskusi kita berupaya untuk menyangkal dengan data yang ini, kita pukul lagi dia dengan data berikutnya, kutupak. Menyangkal lagi dia dengan data yang berikutnya, kita kasih, diberikannya data yang berikutnya, menyangkal lagi dia, kita pukul dia dengan data berikutnya, kutupak. Setelah itu gak mampu melawan narasinya mu'alaf, mereka framing penghujat, penghujat. Gara-gara takutnya diskusi sama kita, dia bilangnya jangan diskusi sama si Faruk karena si Faruk penghujat. Penghujat dari mana? Lucunya 2 malam yang lalu teman-teman, aku pergi ke komalnya Oten. Aku sebenarnya nggak mau diskusi, aku lagi santai-santai di teras rumah. Diprovokasi biar naik, dibolak-balik diundang naik. Aku tahu nanti aku naik turunkan. Oke lah, aku naik lah. Betul, diturunkan. Taberak semua Oten satu kandang. Ada naik satu ngaku-ngaku muslim. Kutanya, kau Islam atau Kristen? Waalaikumsalam Bang Acong. Dia bilang dia muslim. Aku gak mau diskusi sama muslim, tapi gaya dia itu menunjukkan dia itu Oten. Gitu loh. Cuman si cuilnya pengetahuannya tentang nahu, cuman si cuil. Kok mau nantang dia coba. Aku kalau ada orang ngaku muslim Bang, wallahi ya, aku masih menjaga mana tuh betul-betul muslim nih. Takut aku nyakitin perasaan dia, itu yang pertama. Yang kedua, aku jujur aku bilang, kalau dia muslim dari lahir, aku nggak punya mental mendebat sama dia. Terus terang gue bilang, kalau memang dia muslim ya, muslim yang istiqomah ya, bukan munafik, apalagi dia kafir, gitu loh, murtad dia, muslim dari lahir ya, aku nggak punya mental Bang, debat sama dia Bang, nggak punya mentalku Bang, nggak ada mentalku, nggak berani aku. Karena apa? Aku kalau melawan diskusi dalam hal apapun lah itu, berdebat tentang hal apapun tuh kepada saudara muslim dari lahir, aku milih diem Bang, nggak mau aku bantah, oh begini, ngajarin gitu, nggak berani aku. Karena apa? Malu aku. Jangan sampai nanti aku diingatkan. Kalau Kristen yang bilang, baru semalamnya aku mu'alaf. Rasanya nggak sakit gitu loh. Tapi jangan sampai nanti saudara muslim dari lahir itu mengatakan kayak gitu. Itu sakitnya sampai di sini. Gitu loh. Makanya aku kalau muslim dari lahir, aku diam. Masih kutahankan, ini betul muslim, ini apa Kristen ini. Rupanya dari narasi dia, ku hantamlah dia Bang. Ku kasih satu kalimat di dalam Al-Quran ini. Ini disebut dengan apa? Isim atau fi'il? Menseret. Malah dijawabnya huruf jar. Sejak kapan kata fiha itu huruf jar? Itu huruf jar.
Bogor rupanya kau lagi. Itulah Oten ini. Mungkin pun dia nengok dari Google. Nengok dari Google. Contoh ya, kata anzalna, kan gitu. Anzalna dalam surah Al-Maidah ayat 44, kan gitu. Kutanya sama orang itu, ini isim atau fiil? Lama dijawab mereka, fiil. Nengok Google, dia tahu aku kan. Ini fiil apa? Fiil madi. Kenapa dikatakan fiil madi? Menseret. Itu nggak akan ada di dalam Google, nggak ada. Nggak ada. Fiil itu terdiri dari apa? Kenapa dikatakan fiil gitu loh? Kalau kau tahu itu fiil itu apa, nggak mungkin kau mempertanyakan hal itu. Dicari mungkin di Google, bang, lama dia mencarinya. Tidak akan ada, itu nggak ada. Karena itu sebuah pemahaman. Itu kata kerja. Kenapa dikatakan kata kerja? Karena di dalamnya itu memuat tentang waktu, perbuatan dan juga pelaku. Gitu loh. Nggak bisa satu kata dikatakan kata kerja kalau di dalamnya itu tidak ada menyangkut tentang waktu, perbuatan dan juga pelaku. Contoh, anzalna itu fi'il madi. Itu dari isim akar kata itu nazala, turun. Gitu loh. Dia berubah dari kata nazala menjadi anzalna. Karena apa? Karena di situ ada pelakunya. Ketika di dalam isim dia nazala, dia nggak ada pelakunya, turun. Ya udah turun, apa yang turun terserah. Gitu loh. Tapi kalau begitu nazala, anzalnat diturunkan. Berarti kan diturunkan, kata bubuhan di depannya ada yang menurunkan. Turunkan berarti ada yang menerima karena diturunkan. Begitu loh. Siapa yang menerima? Ya Nabi Musa alaihissalam. Ketika di ujung atau setelah kata anzalna ada Tauratnya. Kalau anzalna, nanya itu siapa? Domir. Domir untuk siapa? Domir untuk kekuasaan Allah. Domir dari kata nahnu. Anzalna. Gitu loh. Karena akar katanya nazala. Nah itu domir. Domir dari nahnu. Domir dari kami. Keagungan Allah. Murtadin bisa menjelaskan itu. Mana bisa orang ketika kau ngaku-ngaku Islam, kau kebanyakan di kafenya kau, kebanyakan di diskotiknya kau, kebanyakan bejinanya kau. Oke Marolop, selamat bergabung Marolop. Islam Karistin Marolop. Marolop, tapi tadi minta naik. Ya, Islam Karistin Marolop. Waalaikumsalam Bang Baim. Kristen, Protestan atau Katolik, Dinda? Protestan. Protestan atau Katolik? Protestan. Oh, Protestan, ini agak ngeri sebenarnya nih. Ya, silakan. Dinda Marolop kalau mau bertanya ke Babang Faruknya silakan on cam. Kalau enggak kita bahas temanya gimana. Dinda Marolop, pilih mana? Halo? Iya, silakan kalau mau bertanya ke Babang Faruknya. Sejak kapan? Babang Faruknya silakan on cam. Syani Peralatan masih siapa? Sejak kapan Faruk mualaf? Dia Syanipar sejak tahun 2012. Tahun 2012. Enggak sekalian ditanyakan. Sumatera Utara berapa enggak ditanyakan? Kenapa mengaku-ngaku mualaf? Padahal Islam dari kecil. Ya memang abangnya memang mualaf loh Dinda. Gitu loh. Abangnya memang mualaf. Emangnya ada Syanipar yang Islam dari lahir? Coba tunjukkan satu Syanipar Islam dari lahir. Atau mau minta KTA kok KTA Bang. Kenapa? Kau meragukan kalau aku ini mantan mualaf, ya, mantan dari Kristen? Ragu kau karena kau lihat kecerdasanku? Dinda Marolop? Ya tidak, maksudnya kalau memang bukan mualaf ya ngapain harus katakan mualaf gitu loh.
Saya mualaf Dinda. Dulu waktu kecil saya itu di gereja di HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Lalu ketika remaja saya di GCA Pentakosta, Gereja Sidang Jemaat Allah. Nah, ketika saya sudah remaja, dewasa, saya bergereja di GBI, Gereja Betel Indonesia, yang ada di mana itu, di Petisah yang kebakar itu apa namanya itu teman-teman? Ada mall kebakar di Petisah. Lupa aku itu nama mallnya itu apa. Itu dulu gerejanya itu di lantai 5. Cuman apa korelasinya gitu loh, korelasinya dengan diskusi kita ini, aku mualaf atau bukan, apa korelasinya? Ya nggak segitu juga lah gitu, maksudnya harus mencari pengakuan dari orang lain kalau kau itu mualaf padahal bukan mualaf gitu kan. Saya tidak butuh pengakuan loh. Dan saya sebenarnya pertama muncul di TikTok ini Dinda, nggak pernah saya ngaku-ngaku mualaf loh. Saya pun nggak tahu dari mana teman-teman ini tiba-tiba tahu mereka aku mualaf. Di VT-VT itu nggak pernah bikin aku mualaf Paruk Sianipar. Tidak ada aku bikin gitu loh. Atau bikin tema di sini kan, mualaf Sumatera Utara. Bukan seperti kalian kan, Murtadin Jambi. Bikin mualaf Sumatera Utara biar banyak dapat gift. Nggak ada. Aku Dinda dari dulu sampai sekarang nggak pernah aku jual kesedihan. Teman-teman, tolong bantu aku teman-teman, aku mualaf. Aku butuh untuk bangun rumah teman. Nggak pernah. Atau gini aja lah, kalau kau ragu aku dulu pernah Kristen, coba kita adu nih pengetahuanmu Bible dengan pengetahuanku tentang Bible. Gimana? Marulup. Dinda Marulup. Sama-sama si Anipar kok. Coba aja Bang Faruk ya kan. Sama-sama Gak si ada Anipar. sini. Mau si Anipar ku hantam, gak ada sini. Jangan kalian pikir ketika naik kalian menggunakan marga Sianipar spesial, kalian gak ada, rata semua. Ya, aku di sini bukan memarta rombo. Kalau memarta rombo datang kalian ke rumah. Aku harus profesional, gitu loh. Sebagaimana profesionalnya Yesus ketika dia menyampaikan firman yang telah disampaikan Bapak kepada dia. Waktu itu di dalam kitab Markus, ketika ibunya dan juga saudaranya datang menemui dia, apa kata dia? Siapa saudaraku? Siapa ibuku? Mereka yang mengikuti kehendak Bapa yang mengutus aku. Merekalah saudaraku, merekalah ibuku. Sama dengan di sini. Jangan kalian bawa-bawa warga Sianipar gitu loh, nggak ada. Kita di sini mau berdiskusi, bukan mau martarombo, bukan. Kita mau diskusi, mau ke Sianipar, mau ke Siagian, mau ke Panjaitan, mau ke Silitonga, ayo kita berdiskusi gitu loh. Enggak gara-gara kalian di Sianipar, iya bangku, iya. Enggak ada itu. Kita di sini mau berdiskusi ya. Mau kalian bikin mau Sianipar huruf besar, mau Sianipar huruf kecil, nggak ada itu. Mau Sianipar huruf S-nya ada yang besar, sisanya huruf kecil. Mau Sianipar huruf S-nya huruf kecil, sisanya huruf besar, atau mau Sianipar huruf besar semuanya, nggak ada, sama itu semua sama. Oke Marolo, kamu Sianipar huruf besar apa huruf kecil? Bagusnya dihapus aja marganya. Kalau huruf besar semua gimana tuh Bang Faruk? Kalau huruf besar semua gimana tuh? Kalau huruf besar semua gini dia bacanya. Kalau huruf besar semua gini dia bacanya. Sianipar gitu dia. Gimana Dinda Marolo? Mau diskusi kita Dinda Marolo? Sianipar huruf besar? Saran aja, hapus aja marganya lebih baik. Kau mau ambil aja tuh, ambil aja marga tuh, ambil. Ambil sama kau marga itu ambil. Ya. Jangan kau pikir senang kali aku bikin marga itu ya. Jangan. Itu nunjukkan nasabku aja nya aku Sianipar gitu loh. Kalau enggaknya. Kan gara-gara bapakku aja gitu. Mau diskusi nggak Dinda Marolo? Kalau nggak biar saya turunkan, saya cari yang lain lah. Kau belajar lagi di rumah, baca-baca Biblemu. Nanti kalau sudah kaya literasi, baru naik kemari lawan Bang Faruk. Gimana? Ya sudahlah, saya malas berdebat sama kamu. Lebih bagus saran saya itu bukan aja. Ya kalau memang anda Islam dari kecil ya harusnya mengaku Islam aja, nggak usah mualam begitu kan.
nggak masalah gitu. Kami nggak boleh berbohong, Dinda. Kalau aku berbohong, dengar teman-teman ya, teman-teman Kristen, kalau aku bohong, aku bukan mu'alaf, ya kan, tapi aku ngaku-ngaku mu'alaf, aku udah masuk. Muslim itu ngeri, tegas Muslim itu. Yang hak itu harus diperjuangkan gitu loh. Aku masuk, yang duluan mempidanakanku itu akan saudara Muslim sendiri. Kami seluruh umat Islam yang menegur Bang Faruk. Nggak perlu kalian Kristen yang menegur. Kami menegur. Bukan tegur lagi, dipidanakan. Dipidanakan sama saudara Muslim. Wah, si Faruk ini ngaku-ngaku mu'alaf. Rupanya Muslim dari lahir. Laporkan si Faruk ini. Masukkan ini. Itulah konsistennya umat Islam itu. Islam itu tidak bisa menerima dan tolerin gitu loh, dengan penipuan, kebohongan, apalagi menyangkut dengan agama dan akidah gitu loh. Kayak Arom kan, iya kan, karena ampun Arom minta maaf kalau nggak masuk Arom itu. Kau Dondi udah bilang melaporkan si Arom itu, ku laporkan ke Arom, masuk kau, kata dia. Ampun si Aromnya kan, begitu. Dan lagian kalau teman-teman naik kemari, itu urusan kalian. Kalian mau percaya saya mu'alaf, mau nggak percaya saya mu'alaf, silakan. Saya sering itu mendengarkan simpang siur di komal-komal Oten ya. Seperti si The Truth, pernah naik komal si Yuli, dibilangnya, Faruk itu nggak mu'alaf. Bukan mantan Kristen itu. Orang si Faruk tahu nau sorap kok, katanya. Apa korelasinya mu'alaf dengan tahu nau sorap? Gitu loh. Pengetahuan itu kan karena belajar. Karena belajar makanya tahu, nggak belajar nggak tahu gitu loh. Yang apa gimana ya? Yang nggak bisa kalian tuh menjadi hakim tuh nggak bisa gitu loh. Dan sekarang saya sampaikan kepada teman-teman Kristen, mau kalian percaya atau kalian tidak percaya saya mu'alaf, itu urusan kalian, bukan urusanku. Yang penting bagiku, saudara Muslimku tuh percaya aku mu'alaf, itu penting. Naikkan aku, oke, siap. Dinda Putra Jaya, naik Dinda. Maka Bang Faruk ya, tidak perlu menjelaskan kepada orang yang membencimu, karena mereka nggak mau mendengarkan alasan kita. Tapi tidak perlu menjelaskan kepada orang mencintaimu, karena tanpa kita jelaskan pun kita udah percaya gitu. Bang Faruk mu'alaf, ya kita percaya, memang berdasarkan daripada data kan. Orang si Sal tempat tinggalku kok. Tinggalku Oten semua nggak, Sal? Tempat kelahiranku Oten semua nggak? Oten. Orang dekat. Oke, Putrajaya. Putrajaya. Tadi minta naik ke Putra, aduh, kayak gini lah kadang mau kutokokkan kepala kau. Tadi minta naik kau, naikkan aku, kau bilang, begitu ku naikkan jadi berhala kau, Putrajaya. Putrajaya. Demikian tadi kamu sih ini, di mana para coten-coten ini mengamuk entah apa yang diamukkannya dan naik pasti kejang-kejang. Ya itulah mereka ya, ketika disampaikannya kebenaran, mereka bukan menerima dan berpikir, tapi amarahnya lah yang didahulukan, sehingga apa yang terlontar dari lisannya itu hanya cacian dan makian. Itulah perilaku orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat dari jalan Sang Pencipta ya, dari pengajaran para nabi. Jadi orang-orang Kristen ini kan pengajarannya bukan datang dari para nabi, melainkan dari akal-akalan mereka sendiri. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irul Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.